Kurang lebih 1400 tahun yang lalu terjadilah peristiwa yang sangat spektakuler, tidak masuk akal, dan kejadian itu hanya sekali sepanjang dunia ini. Apa kejadian spektakuler itu? Diperjalankan seorang manusia dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lanjut lagi ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis take off, naik ke langit pertama sampai langit kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh. Dari langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha, dari Sidratil Muntaha ke Mustawa, dari Mustawa ke Sabaha, berdialog dengan Sang Maha Pencipta. Setelah itu kembali ke muka bumi. Kenapa peristiwa ini spektakuler? Kenapa peristiwa ini luar biasa? Karena perjalanannya sangat jauh, jauh sekali, waktunya ringkas. Hukum fisika mengajarkan makin jauh jarak kau tempuh, makin lama waktu yang kau butuhkan. Tapi perjalanan Isra Mi'raj, jauh perjalanannya, waktunya sangat ringkas. Dalam ayat dijelaskan lailam. Apa itu lailam? Sebagian malam saja, tidak cukup satu malam. Namanya satu malam dari maghrib sampai subuh. Tapi lailam sepertiga, seperempat, sebagian malam saja. Makanya ketika selesai Isra Mi'raj, Nabi kumpulkan orang-orang Mekah. Beliau cerita kepada orang Mekah. Apa kata orang-orang kafir Quraisy? Ayuhan nas, wahai penduduk Mekah, inikah Muhammad yang kau percaya sebagai Nabi? Ternyata dia pembohong. Kenapa pembohong? Mana bisa? Tadi malam katanya dari Masjidil Aqsa, sekarang sudah ada di sini. Tidak masuk akal mereka. Kenapa? Waktu itu dari Mekah ke Palestina, kendaraan paling cepat naik kuda. Berapa waktu yang dibutuhkan? 1 bulan perginya, pulangnya 1 bulan, PP 2 bulan. Sementara Nabi tidak cukup 1 malam. Tidak masuk akal mereka. Ternyata mereka lupa bahwa kejadian Isra Mi'raj itu bukan maunya Muhammad. Kejadian Isra Mi'raj itu bukan kehendak Muhammad, tapi sepenuhnya kehendak Allah. Coba kita simak ayat yang kita dengar tadi. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Apa yang disebut memperjalankan? Berarti Allah yang aktif, Nabi Muhammad terima beres. Saya kasih contoh. Saya diundang Pemda Kabupaten Bengkalis. Karena saya diundang sama Ibu Bupati, maka seluruh perjalanan saya siapa yang tanggung? Hah? Siapa? Siapa? Hah? Siapa? Bupati. Kalau saya mau beli pesawat, tiket. Masa kau undang saya ceramah, saya lagi yang tanggung tiket? Pret. Hah? Mulai dari tiket, PP, transportasi darat, hotel, nginap, makan, belum. Tentu siapa yang tanggung? Ya mengundang. Karena saya undangan. Begitu juga Isra Mi'raj. Karena Allah yang undang, maka semua keperluan perjalanan Allah yang tanggung. Saya kasih contoh sederhana, tidak masuk akal tapi terjadi. Beberapa hari yang lalu, saya diundang salah seorang pengusaha di Batu Licin, Kalimantan Selatan. Khutbah Jumat. Saya dijemput jam 8 pagi. Jam 9 saya tinggalkan Makassar, naik pesawat sampai di Batu Licin sebelum jam 10. Cerita-cerita dengan yang undang, masuk khutbah Jumat jam 12 lewat. Selesai khutbah Jumat tambah kultum sedikit, 1:30 santap siang. Lewat jam 2 balik lagi ke Makassar. Sebelum jam 4 sudah tiba lagi di Makassar. Ternyata tanpa sepengetahuan saya ada semut ikut di kantongku. Ketika ku gantung baju di rumah, keluarlah itu semut yang bersembunyi di kantong dan dia berpidato. Saudara-saudara sekalian bangsa semut,
Baru saja saya pulang dari Kalimantan Selatan, Batu Licin. Dia bilang, Semut yang ada di kamar, jam berapa kau pergi Mas Bro? Dia bilang, tadi pagi jam 8. Sore ada kau lagi di sini? Dia bilang, iya. Kau lihat saya toh ada di depanmu. Dia bilang, Semut yang ada di kamar, tidak masuk di akal, kau bohong. Mana bisa pagi kau pergi, sore kau ada lagi di sini. Baru kau keluar rumah, diinjak kau mobil truk. Tidak bisa kau sampai bandara. Dia bilang, disebut di kantong, betul yang kau bilang kalau saya jalan. Ini bukan saya yang jalan. Saya sembunyi di kantongnya Ustadz Das'ad. Ustadz Das'ad pakai bajunya. Dari rumah ke bandara naik mobil. Dari bandara kemudian naik pesawat ke Kalimantan Selatan, pulang pun begitu. Betul saya tidak pernah tinggalkan kantongnya, tapi betul juga saya datang Kalimantan Selatan. Masuk akal? Masuk akal? Masuk akal. Kalau ini Semut mau jalan, tidak mungkin. Tapi siapa yang jalan? Das'ad Latif, Semut numpang di kantong. Begitu mestinya kita memaknai kejadian Isra dan Mi'raj. 1. 2. Kenapa Nabi diisrakan? Kenapa Nabi diperjalankan? Dalam sejarah Islam ada 2 tahun yang aneh namanya. 1 tahun gajah, lahirnya Nabi. 2 tahun duka cita, Isra'nya Nabi. Dulu waktu saya kecil, ibu saya bercerita tentang tahun gajah dengan lagunya. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa namanya Nabi terakhir, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa, Mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Makassar atau Riau? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Pak Bupati atau Ketua DPR? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu cerita maulid. Tapi kalau Isra Mi'raj lain lagi lagunya. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu ibu-ibu dulu tidak ada majelis taklimnya, tidak pernah ikut kultum, tapi lagunya mendidik anaknya. Sekarang ibu-ibu 4 baju seragam majelis taklimnya, 4 kali pengajian 1 bulan. Tapi apa lagunya? Putar ke kiri nona, putarlah ke kanan, beleng-beleng. Kau ketawa, nah kau semua pelakunya. Majelis taklim katanya binaan PKK. Olahraga lah dia di depannya suaminya orang, depan kantor bupati. Apa ibu-ibu dilarang olahraga? Tidak, tapi jangan kau campur-campur dengan suaminya orang. Di depan kantor camat lah, ibu-ibu di depan bajunya sempit, roknya sempit, bapak-bapak di belakang. Ibu-ibu di depan 1, 2, bapak-bapak di belakang 3. Apa ndak hancur? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ikhlas bersalawat, yang tidak punya anak, Allah bukakan pintu rahim istrinya. Yang banyak utangnya, Allah berikan pertolongan lunas utangnya. Yang hilang minyak gorengnya, segala Allah tercikan. Ibu-ibu tidak usah galau soal minyak goreng. Saya bilang sama istri saya, Mama Nyece di rumah, jangan kau pusing soal minyak goreng. Kalau kau mau makan mie goreng, tidak usah kau pergi beli minyak. Beli saja Indomie goreng, ada minyak di dalamnya. Ngapain kau galau? Iya toh? Tahun duka cita, tahun Isra'nya Nabi.
Kenapa disebut tahun duka cita? Karena ada dua orang yang meninggal tahun yang sama, mencintai Nabi, habis hartanya untuk Nabi, mempertaruhkan jiwanya untuk Nabi, meninggal pada tahun yang sama. Siapa yang tahu? Ada adik-adik yang tahu? Saya kasih hadiah. Ada adik-adik yang tahu? Ini. Nah, siapa? Kau. Sini. Nah, sini. Siapa yang meninggal? Hah? Bapakmu aja tidak tahu. Ayo siapa? Saya kasih hadiah. Anak-anak, nah, budak-budak. Siapa? Siapa yang tahu? Ayo, kamu. Siapa namanya pemeran utamanya Power Rangers? Ayo, siapa? Jangan orang tua. Ayo. Siapa? Paceh. Kamu. Ulang. Sini. Jangan malu-malu deh. Pemimpin itu tidak usah malu. Sini kau. Sini. Ayo. Sinilah kau. Ayo mas. Tidak ada. Siapa? Kau sinilah kau. Sini. Wow. Ini pasti orang Bugis. Orang Bugis kau? Orang Bugis toh? Betul, bapaknya orang Bugis. Siapa namanya? Bapaknya Ibu Bupati. Tidak tahu? Lain kali langsung sebut saja sembarang, karena ini orang belum tentu juga dia tahu. Siapa yang meninggal disebut tahun duka cita sayang? Siapa? Satu. Lupa. Lupa atau memang tidak tahu tadi? Tahu tadi tapi lupa sekarang. Ya baiklah, kau modus juga ya. Sudahlah, kau dapat saja hadiah karena kau sudah terlanjur naik. Sudah. Kau duduklah sana. Tenang, saya banyak hadiah malam ini. Dua orang meninggal. Siapa? Dan istri beliau Khadijah. Berduka Nabi ditinggal istri beliau. Dukanya bukan beraung-raung, tapi sedih ditinggal Khadijah yang habis hartanya untuk membantu dakwahnya Nabi. Sampai Nabi duka dan bersabda, barang siapa seorang istri meninggal dunia lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, percayalah itu istri calon penghuni surga. Jadi kalau ibu-ibu Allah takdirkan lebih dulu meninggal, lalu suamimu menangis, kenapa dulu istriku meninggal? Kenapa bukan tetangga yang tukang gosip? Ya kan? Semakin saya rasanya separuh jiwaku hilang. Aku tidak bisa lagi melanjutkan hidupku. Inilah istriku, meskipun gendut tapi aku sayang ya Allah. Tutur katanya sopan, selalu senyum, tidak pernah kasar di depan saya. Anakku berhasil gara-gara didikannya. Ibu yakin penghuni sorga itu istri. Ridanya istri dari ridanya suaminya. Kalau suami ridha ketika itu terjadi, ibu dirindukan sorga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suaminya masuk kamar, dia tutup sambil teriak, merdeka! Itu calon penghuni neraka itu. Nah, ketika ada begitu di sini, katanya orang Melayu itu takut sama istrinya. Kami orang Bugis tidak takut sama istri, cuma istri yang tidak takut sama kami. Nah, ketika Nabi berduka, Allah hubungi Jibril, kau bawa itu Mikail, kau turun ke dunia, jemput kekasihku Muhammad, saya mau hibur dia lagi duka. Kemana hiburannya? Pantai? Bukan. Ancol? Tidak. Malaysia? Banyak Covid. Kemana dibawanya?
ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak bisa bayangkan, ibu bupati besok ngundang bapak ibu dengan hormat, Bupati Kabupaten Bengkalis mengundang kepada Ibu Norma Yunita untuk hadir di kantor bupati menerima penghargaan dan foto-foto bersama ibu. Itu foto, itu undangan kau kasih lihat sama-sama tetanggamu. Undangan ibu wakil bupati, undangan bu bupati, senang kita. Saya diundang Yusuf Kalla waktu jadi wapres untuk datang ke istana wapres. Undangan saya kasih lihat semua sepupuku di kampung. Kau lihatin sepupumu. Padahal wakil presiden ada pensiunnya. Ini Allah yang undang. Datanglah malaikat Jibril menjemput Nabi. Mulailah Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mahasiswaku di Unhas bertanya, Ustadz, kenapa sih mesti ke Masjidil Aqsa? Tujuan Nabi kan Nabi mau naik ke langit. Kenapa mesti lagi ke Masjidil Aqsa? Kan bisa dari Mekah langsung ke Masjidil Aqsa, bisa dari Mekah langsung naik ke langit. Kenapa mesti mutar-mutar dulu? Seperti pejabat-pejabat Indonesia suka boros anggaran. Ada SPJ, tidak ada perjalanan. Ini kalau ada pejabat begitu di Bengkalis, tenang aja men. Nanti dia mati disuruh jalan-jalan di neraka. Kau jalanlah kau di situ. Untuk apa Nabi diperjalankan? Allah jawab, linuriyahu min ayatina. Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Apa tanda-tanda kebesaran yang Allah perlihatkan? Satu, ada orang menanam biji. Begitu dia tanam, langsung tumbuh, langsung berbuah. Hebatnya, buahnya langsung bisa dipetik. Hebatnya lagi, petik buahnya, muncul buah baru. Petik lagi, muncul buah baru. Tanam, langsung panen. Ada kebun sawit begitu di sini? Tanam langsung panen? Ada? Di kampung saya tanam gagal panen. Masya Allah. Sepanjang jalan saya Pak Ibu Bupati, dari bandara sampai ke sini banyak betul kelapa sawit di Sumatera ini. Tapi kenapa hilang minyak ya? Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, tanam langsung panen. Kan ajaib, heran Nabi. Ya Jibril, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu. Umatmu yang ada di Bengkalis, yang bangun masjid, yang bangun panti asuhan, yang bantu anak yatim, yang memberikan sekolah anak-anak yatim. Mereka itulah yang rajin bersedekah. Subhanallah, Ibu Bupati tadi katakan ada bantuan bagi mereka penghafal Quran disekolahkan sampai kalau mau keluar negeri. Bangun masjid, Allah sudah sediakan lahan itu, silahkan kau tanam dan tanamnya langsung tumbuh. Siapa mereka? Mereka yang dermawan, mereka yang rajin sedekah. Bapak Ibu mau lihat orang Indonesia dermawannya? Mau lihat dermawannya Indonesia? Tunggu pilkada. Langsung mama. Wane piro. Ayo saudaraku, sedekahlah. Ibu-ibu, ada yang sampai sekarang sudah kesana kemari dokter tidak sembuh penyakitmu, sedekahlah. Coba, ada yang susah menasehati anaknya, sedekahlah. Karena sedekah itu tolak bala. Tolak bala. Ibu-ibu, ini yang di depan saya mohon maaf. Ibu-ibu yang di depan situ yang banyak emasnya, kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai itu emasmu ibu? Anak, istri kedua, kawin lagi lah. Daripada dipakai istri kedua emasmu, lebih baik kau kasih anak yatim piatu. Terancam kau. Hei,
Oi.